Selamat berjumpa kembali. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah barisan derajat dan representasi graf dalam matriks. Nah, apa yang dimaksud dengan barisan derajat? Apa yang dimaksud dengan barisan derajat? Barisan derajat adalah barisan yang suku-sukunya adalah derajat titik-titik dari graf yang disusun dari terbesar ke terkecil. Kadang juga disebut sebagai barisan monoton turun. Karena derajat-derajat dalam barisan tersebut disusun dari yang terbesar hingga ke terkecil. Derajat terbesar disusun ke derajat terkecil. Barisan derajat itu kadang diberi simbol PG. P ini adalah simbol P dan ini simbol graf. Artinya barisan derajat dalam graf. Apa syarat? Syarat sebuah barisan dikatakan dia adalah barisan dalam graf. Barisan derajat dalam graf. Yang pertama bahwa suku-sukunya harus bernilai non-negatif. Suku-sukunya harus bernilai non-negatif. Jadi semua suku-sukunya harus positif dan nol. Kemudian yang kedua, bahwa jumlah suku harus sebanyak genap. Jumlah suku dari sebuah barisan tersebut harus genap. Yang ketiga, bahwa suku ganjil harus sebanyak genap. Yang ganjil harus sebanyak genap. Ini sudah kita pelajari di teorema sebelumnya bahwa derajat dalam sebuah graf, derajat ganjil dalam sebuah graf harus sebanyak genap. Ini adalah ketiga syarat yang harus dipenuhi agar sebuah barisan itu dikatakan sebagai barisan derajat dalam graf. Nah, kita perhatikan contoh. Misalkan di sini ada PG. Di sini ada sebuah barisan 6, 5, 4, 3, 2, 2. Kita akan kaji apakah barisan ini merupakan barisan derajat dalam graf. 6, 5, 4, 3, 2, 2. Yang pertama, suku-sukunya bernilai non-negatif. Terpenuhi ya. Kemudian yang kedua, jumlah suku harus sebanyak genap. Jumlah suku harus sebanyak genap. Kita hitung. 6 tambah 5, 11 tambah 4, 15 tambah 3, 18 tambah 4, 22. Berarti dia sebanyak genap. Berarti poin kedua terpenuhi. Kemudian kita lihat poin ketiga, suku ganjil harus sebanyak genap. Suku ganjil harus sebanyak genap. Suku ganjil ada 2, 5, dan 3. Berarti poin ketiga terpenuhi. Itu artinya barisan ini merupakan barisan derajat dalam graf. Karena ketiga poin ini, ketiga syarat ini terpenuhi untuk barisan ini. Satu contoh lagi. Misalkan ini adalah sebuah barisan 5, 4, 3, 2, 1, 2. Kita akan lihat apakah barisan ini merupakan barisan derajat dalam graf. Yang pertama, suku-sukunya bernilai non-negatif. Perhatikan, suku-sukunya bernilai non-negatif. 5, 4, 3, 2, 1, semuanya adalah bilangan positif. Berarti syarat pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua, jumlah suku harus sebanyak genap. Jumlah suku harus sebanyak genap. Kita 5 tambah 4, 9, tambah 3, 12, tambah 2, 14, tambah 1, 15, tambah 2, 17. Berarti jumlah suku barisan ini ada 17. 17 masuk dalam bilangan ganjil. Berarti syarat kedua tidak terpenuhi untuk barisan ini. Dia tidak terpenuhi. Karena satu syarat tidak terpenuhi, maka barisan ini bukan barisan derajat dalam graf. Kalau yang kedua saja tidak terpenuhi, pasti yang ketiga juga tidak akan terpenuhi. Perhatikan suku ganjil harus sebanyak genap. Suku ganjilnya ada 1, 2, 3. Suku ganjilnya ada 3. Berarti barisan ini bukan barisan derajat dalam graf.
Oke, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini dikatakan bahwa gambarlah sebuah graf yang memiliki barisan 55, 44, 2, dan 0. Nah, bagaimana cara membuat graf dari barisan ini? Kita perhatikan titiknya. Di sini ada dua titik berderajat 5, ada dua titik berderajat 4, dan ada titik berderajat 2 dan 0. Atau 0 ini menandakan dia tidak memiliki sisi yang terkait pada titik tersebut. Jadi di sini kita membuat 6 titik yang dimana terdapat sisi-sisi yang terkait antara titik-titik tersebut yang menghubungkan titik tersebut dengan memperhatikan suku-suku pada barisan ini. Suku pada barisan ini menyatakan derajat pada titik-titik. Yang pertama, kita tentukan titik yang berderajat 5. Di sini, titik yang berderajat 5, 1, 2, 3, ditambah 2, 5. Jadi, titik ini adalah titik yang berderajat 5. Selanjutnya, titik ini juga adalah titik yang berderajat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya 4. 1, 2, 3, 4 adalah titik yang berderajat 4. Selanjutnya, yang ini juga merupakan titik yang berderajat 4 karena ada 4 sisi yang terkait pada titik ini. Kemudian titik ini berderajat 2 karena ada 2 sisi yang terkait pada titik ini. Dan titik ini, karena titik ini tidak terkait dengan sisi manapun atau tidak terhubung dengan titik manapun, maka titik ini berderajat 0 atau titik yang tidak terhubung dengan titik lainnya atau tidak terkait dengan satu sisi. Sehingga dari sini kita lihat bahwa banyak suku dalam sebuah barisan, itu sama dengan banyak titik dalam sebuah graf. Sukunya di sini ada 6 dan titiknya juga di sini ada 6.